Bismillahirrahmanirrahim. Dari struktur yang sudah kita dapatkan ini, mari kita coba jabarkan satu persatu. Yaitu yang pertama kali kita jabarkan adalah dari sistem keuangan. Jadi sistem keuangan itu akan kita terapkan di setiap unit yang ada dalam yayasan ini, baik itu mau sekolah, mau masjid, mau dewan lembaga amil zakatnya, ataupun mau minimarketnya. Kita akan melihat dulu, ini adalah sistem yang secara umum bisa kita gunakan di setiap unit tadi, baik itu unit untuk sekolah maupun untuk keagamaan sosial dan untuk yang ekonomi juga. Yang pertama adalah sistem utama itu akan kita bagi-bagi menjadi beberapa modul. Yang pertama adalah input manual, yaitu ketika admin dari setiap unit ini mereka memasukkan data secara manual ke sistem. Ya, kalau contohnya di sekolah itu ketika orang tua membayar SPP atau uang pangkal atau uang daftar ulang langsung ke sekolah. Jadi di sini admin akan menginput manual dengan modul yang sudah disediakan. Kemudian sistem kami juga menyediakan untuk processing cloud payment. Cloud payment itu seperti dompet ataupun Dana atau GoPay atau pembayaran lewat Indomart dan sebagainya, atau mungkin virtual account, itu kita masukkan ke dalam satu modul sendiri untuk kita gabungkan ke dalam sistem utama kita. Kemudian dari transaksi yang ada di dalam rekening keuangan kita, nanti kita bisa upload ke dalam sistem dan kita bisa input secara otomatis dari rekening keuangan itu langsung menjadi jurnal yang sudah bisa diproses menjadi laporan-laporan yang akan kita bahas nanti. Kemudian sistem petty cash, yaitu sistem pengeluaran dari setiap admin yang sifatnya itu kebutuhan harian. Dan biasanya untuk petty cash ini biasanya kita tentukan tergantung dari masing-masing unit tadi. Bisa dia 1 juta, bisa 2 juta, bisa 5 juta, tergantung dari kebiasaan mereka mengeluarkan tiap bulannya. Untuk petty cash ini nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut, insya Allah. Kemudian modul yang kita terapkan lagi adalah tagihan siswa. Karena walaupun kita memiliki cloud payment di sini, tetap tagihan siswa itu harus kita masukkan ke dalam sistem keuangan atau akuntansi kita. Itu dan kita menerbitkan account receivable atau kita anggap sebagai piutang, yang dimana itu lawannya adalah pendapatan kita. Kemudian ketika orang tua siswa membayar tagihan itu, maka bayaran itu akan kita pasangkan ke tagihan ini. Atau mungkin dalam sistem yang lain itu ketika karyawan kita atau mungkin pegawai kita mengajukan pinjaman karyawan, maka kita bisa masukkan ke dalam sistem tagihan di sistem utama ini. Sistem utama ini juga memiliki modul laporan yang akan menampilkan seluruh laporan akuntansi, baik itu aktifanya maupun pasifanya. Yang kemudian adalah tools. Modul tools ini dia adalah modul yang menyediakan tools atau alat-alat yang untuk memudahkan mempercepat kerja admin dan validasi data secara akurat. Yaitu pertama, ketika admin itu menginput manual, misal kayak SPP. Nah, untuk mencocokkan input manual ini kemudian membandingkannya ke rekening keuangan kita sediakan tools apakah yang dimasukkan admin itu sudah valid atau belum. Kemudian adalah penggolongan akun. Untuk penggolongan akun ini, karena ini ada hubungannya dengan akuntansi, nanti kita melakukan 3 cara penggolongan. Yang pertama adalah input manual transaksi per transaksi, yaitu admin menginput data-data jurnal yang diperlukan untuk data akuntansi secara manual. Kemudian yang kedua adalah penggolongan massal, yaitu ketika kita mengimport dari rekening koran ataupun petty cash, biasanya kita data awalnya adalah dia dimasukkan ke akun lain-lain dulu. Setelah masuk ke akun lain-lain, kita akan menggolongkannya secara massal untuk menyingkat waktu. Jadi dari data 1 tahun penuh yang seharusnya ketika dilakukan
reclass secara manual itu memerlukan waktu 2 atau 3 hari, bisa dilakukan dalam waktu 10 menitan. Yang ketiga adalah otomatis dengan artificial intelligence. AI itu semuanya serba otomatis, jadi lebih memudahkan lagi. Dan itu adalah sistem utama dari setiap unit yang sudah kita bahas sebelumnya, yang masing-masing unit ini akan memiliki sistem keuangan yang seperti ini.